Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelanjutan praktikum dasar teknik digital, kita masuk ke modul 4, di mana di modul 4 ini kita akan mempelajari apa itu set reset latch. Jadi jadi set reset latch adalah suatu rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan 1 bit biner, 1 bit. Oke, jadi langsung saja ke Proteusnya. Jadi ada 4 percobaan. Percobaan pertama set reset latch menggunakan gerbang NOR. Percobaan kedua set reset latch menggunakan gerbang NAND. Yang ketiga set reset latch menggunakan enable. Dan yang keempat set reset latch menggunakan preset dan clear. Oke, untuk percobaan pertama set reset latch. Jadi setiap inputan set reset itu selalu menggunakan sinyal clock. Sinyal clock itu adalah sinyal kotak, dia bentuknya seperti ini, kotak, pulsa, berbentuk pulsa, jadi berbentuk pulsa kotak. Jadi di sini di Proteus ini kita menggunakan yang namanya logic toggle. Logic toggle ini berbeda dengan logic state, walaupun bentuknya sama tapi dia berbeda. Logic state itu bisa diibaratkan sebagai saklar dan logic toggle bisa diibaratkan sebagai button. Jadi yang namanya saklar dan button itu berbeda. Saklar ketika dia ditekan sekali kemudian diangkat, maka keadaannya akan selalu ditekan. Tapi jika button ditekan sekali kemudian diangkat, maka button kondisinya akan ikut mengangkat, tidak diangkat secara manual tapi memang sudah otomatis diangkat. Jadi perbedaannya seperti itu. Ini logic state, ini logic toggle. Logic state ketika di run, logic state ketika ditekan sekali dia akan menekan terus satu. Tapi logic toggle ketika ditekan sekali dia akan balik lagi secara otomatis. Seperti itu perbedaannya untuk saklar dan button. Jadi ini inputannya menggunakan button. Oke, langsung saja di run. Ketika di run, di sini menggunakan 2 gerbang NOR, di mana output mengendalikan input seperti itu, dan ada 2 output yaitu key dan key bar. Key ini yang digunakan sebagai penyimpanannya. Jika key-nya ini bernilai 0 berarti yang disimpan itu 0, ketika key-nya itu bernilai 1 berarti yang disimpan itu 1. Jadi hanya 1 bit seperti itu. Untuk keadaan awal ketika set dan reset 0, keadaan awal dia outputnya belum mengeluarkan suatu nilai karena inputan gerbang NOR dia belum mendapatkan nilai 0 atau 1. Dia masih mencari nilai 0 dan 1, dan ini masih abu-abu, dia masih belum bisa membaca nilai 0 atau 1. Tetapi ketika setnya ditekan sekali 1 0, key-nya berubah baru. Jadi inputannya baru mendapatkan 1 dan inputan NOR yang kedua baru mendapatkan 0. Dan ketika dibalikan lagi ke 0, keadaan output tidak akan berubah. Karena set reset ini keadaan sekarang itu dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya. Jadi ketika tadi sudah mendapatkan inputan, maka gerbang NOR ini mengeluarkan output, dan output itu akan masuk ke gerbang NOR yang kedua, dan gerbang NOR yang kedua akan mengeluarkan output juga akan masuk ke gerbang NOR yang pertama. Seperti itu terus. Nah, untuk merubah nilai pada key itu perlu di reset. Ketika reset diubah menjadi 1, maka key-nya baru bernilai 1. Ketika resetnya diubah 0, maka keadaannya akan sesuai, keadaan outputnya akan sesuai dengan keadaan sebelumnya. Seperti itu. Dan ini untuk tabel kebenarannya.
tabel kebenarannya ketika dia 00 di awal, ketika dia 00 keadaannya masih seperti ini. Tapi ketika S-nya 0, R-nya 1, Q-nya 1, kibarnya 0. Ketika dia 00, maka Q-nya 1 tetap tidak berubah. Ketika 00 dia tidak berubah sesuai dengan keadaan sebelumnya. Ketika setnya 1, resetnya 0, Q-nya 0, kibarnya 1. Ketika dia 00, keadaannya sebelumnya tidak berubah. Ketika dia 11, 00, seperti itu. Dan ini untuk diagram timing atau diagram pewaktu. Diagram pewaktu ketika setnya 0 ini disesuaikan dengan tabel kebenaran. Jadi disesuaikan dengan tabel kebenaran ketika setnya 0, resetnya 0, ini tidak berubah. Nah, tidak berubah ini diinisialkan sebagai 00. Tapi ketika dia S-nya 0, resetnya 1, Q-nya 1, kibarnya 0, dan begitu terus selanjutnya. Arti 0 ini dia yang datar, 1 dia yang naik ke atas. Nah, ini namanya diagram timing atau diagram pewaktu berbentuk pulsa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk percobaan kedua ada set reset latch menggunakan gerbang NAND. Set reset latch menggunakan gerbang NAND adalah kebalikan dari set reset latch menggunakan gerbang NOR. Jika gerbang NOR tadi untuk mengubah ini ada suatu keadaan ketika setnya 0 dan resetnya 0, dia outputnya tidak berubah, dan ketika setnya 1, resetnya 1, outputnya juga tidak berubah di gerbang NAND. Nah, ini artinya di gerbang NOR, set reset latch di gerbang NOR itu aktif ketika salah satu inputan set atau reset berlogika high. Yang dimaksud berlogika high itu adalah berlogika 1 untuk high, 0 untuk low. Jadi jika salah satu inputan set atau reset bernilai 1, maka dia akan merubah outputnya. Artinya pada gerbang NOR dia aktif high. Nah, pada gerbang NAND dia kebalikan dari gerbang NOR. Gerbang NAND ini aktif low. Artinya aktif low ketika salah satu inputan ini bernilai 0, maka dia akan merubah outputnya. Ini kan setnya nilai 1, resetnya nilai 1, outputnya tidak berubah. Tetapi ketika salah satu inputan set atau reset bernilai 0, maka akan merubah outputnya. Seperti itu. Jadi sama saja ketika dia 00, 11, ketika dia setnya 0, resetnya 1, dia 10. Ketika setnya 1, resetnya 0, dia 01. Ketika dia 11, dia sesuai dengan keadaan sebelumnya. Seperti itu, tidak berubah. Dan ini untuk diagram timingnya atau diagram waktunya, ini disesuaikan dengan tabel kebenarannya. Ini lanjut ke percobaan 3. Pada percobaan 3 ini set reset latch menggunakan enable. Jadi ini set reset latch menggunakan enable. Enable ini digunakan untuk pengaktifan. Yang dimaksud pengaktifan adalah pengaktifan rangkaian 4 gerbang NAND ini. Ketika di run dan setnya diatur, maka outputnya tidak akan langsung berubah seperti percobaan sebelumnya. Tetapi ketika enable-nya itu 1, maka setnya baru bisa mempengaruhi outputnya, baru bisa merubah outputnya. Seperti itu. Jadi ini perbedaannya hanya di enable, rangkaian enable. Jadi ini adalah satu gerbang NAND
ini set reset latch gerbang NAND, kemudian digabung menggunakan rangkaian enable, yaitu 2 gerbang NAND seperti itu. Jadi NAND ini digunakan untuk pengaktifan rangkaian tersebut. Ketika enable-nya 0, maka output tidak akan berubah. Ketika enable-nya 1, kemudian set reset diatur, maka key dan keybarnya bisa diubah. Istilahnya sebagai start dan atau stop. Jadi stopnya itu 0, startnya itu 1. Artinya stop itu dia memberhentikan output terakhir. Dan start itu dia akan mengubah-ubah outputnya. Contohnya seperti ini, ketika setnya diatur, key-nya 1, keybarnya 0. Tapi ketika enable-nya di 0 kan, ini diubah-ubah, maka outputnya sesuai dengan output terakhir. Ketika dia diubah 1, resetnya diatur-atur, maka baru bisa diubah. Jadi seperti itu. Dan ini untuk tabel kebenarannya. Ini tabel kebenarannya, set reset latch menggunakan enable. Ketika enable-nya 0, kemudian ketika tadi enable-nya 0, maka outputnya tidak akan berubah. Ketika enable-nya 1, tetapi set resetnya belum diatur, maka dia juga tidak akan berubah. Tetapi ketika enable-nya 1, set atau resetnya diatur, baru outputnya akan berubah. Dan ini untuk diagram timingnya ini baru dibuat 4, nanti silahkan dilengkapi disesuaikan dengan tabel kebenaran ini. Kemudian percobaan keempat. Kemudian percobaan keempat ini set reset latch menggunakan preset dan clear. Dia menggunakan preset, clear, enable, set reset. Jadi dia ini rangkaiannya sudah sedikit kompleks. Jadi ketika di run semua keadaan 0, maka outputnya belum menampilkan suatu kondisi. Karena output dari gerbang NOR itu mengendalikan input gerbang OR. Jika input gerbang OR ini salah satunya belum mendapatkan suatu sinyal high atau low, maka dia belum mengubah outputnya. Ketika presetnya ini saya kasih nilai 1, maka key-nya dia 0. Preset ini untuk mereset key-nya. Dan clear, ketika clear ini untuk memberi untuk mengatur output key ini supaya bernilai 1. Jadi memberi inputan. Istilahnya clear ini untuk memberi, preset ini untuk menghapus. Seperti itu. Menghapus, dilihat yang key-nya. Jadi ketika preset ini diaktifkan, maka key-nya ini akan terhapus, akan berubah dari 1 menjadi 0. Tapi ketika key-nya 0, kemudian clear diaktifkan, maka key-nya akan dirubah dari 0 menjadi 1. Seperti itu. Dan ini masih sama seperti yang percobaan ketiga. Enable harus diaktifkan terlebih dahulu supaya set reset ini dapat mempengaruhi output. Jika enable ini belum diaktifkan, maksudnya belum diubah menjadi 1, belum diubah menjadi logika 1, maka set reset ini belum bisa diaktifkan. Tapi jika enable ini sudah diubah menjadi logika 1 atau logika high, maka set reset ini bisa mempengaruhi inputnya. Contoh seperti ini. Nah, ini output tidak berubah, tapi ketika enable-nya diaktifkan, setnya baru bisa merubah. Itu. Jadi seperti itu.
Dan untuk tabel kebenarannya silakan sesuaikan dengan di modul tabel kebenarannya. Kemudian untuk diagram timingnya juga silakan dibuat. Ini contohnya. Jadi preset, clear, enable, set, reset, keybar seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum modul 4 tentang set reset. Jika masih ada yang belum dimengerti, silakan tanyakan saya langsung melalui grup melalui kontak melalui WhatsApp saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.